kekristenan di Nusa Tenggara Timur diawali oleh suatu ketertarikan di dalam peniagaan terhadap kayu cendana yang dibutuhkan oleh negara tetangga yaitu India dan Tiongkok. Jenis kayu ini sangat digemari oleh mereka sehingga membuat orang-orang Portugis ingin menguasai Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1550, banyak kapal Portugis berdatangan setiap tahunnya untuk mengambil kayu cendana, dan yang menjadi pusatnya ialah Solor sebelah timur Pulau Flores. Sejarah gereja dimulai oleh Pater Antonio Taifera yang berasal dari Ordo Dominikan pada tahun 1556 yang membaptis 5.000 orang di timur dan banyak orang di Laratuka. Dua langkah yang diambil untuk kelanjutan kekristenan di sini yaitu mengutus 2 orang pemuda ke Malaka untuk mendapat pendidikan di sana agar mereka dapat mengajar bangsa mereka sendiri. Yang kedua yaitu para pater membangun benteng di Solor untuk melindungi diri dari serangan orang Makassar dan Jawa. Pater bertindak sebagai kepala negara di daerah benteng itu dan ada seorang panglima yang diangkat untuk membantunya. Selain itu, dibangun juga benteng di Ende di bawah pimpinan para pater itu. Orang-orang Kristen berkembang menjadi 25.000 jiwa yang berpusat di Solor pada akhir abad ke-16. Juga terdapat perkampungan Portugis dan orang asing yang berjumlah sekitar 2.000 jiwa, 1.000 jiwa pribumi Katolik. Jemaat ini merupakan Kristen Portugis yang dipimpin oleh Ordo Dominikan. Para pemuda yang diutus ke Malaka menjadi murtad setelah mereka kembali ke kampung. Terjadi perpecahan di kampung itu menjadi 2 golongan, yaitu Demon dan Paji. Pimpinan dari Paji ditahan oleh Portugis, namun mendapat perlawanan dari golongan ini karena rakyat menderita karena beban pajak dan kerja rodi yang diberikan. Banyak jemaat menjadi murtad, beberapa pastor dibunuh, jumlah orang Kristen semakin berkurang. Orang-orang Belanda merebut benteng di Solor pada tahun 1613, lalu mengirim 2 orang pendeta untuk memimpin ribuan orang Kristen yang ada di sana. Namun, 2 pater tetap diizinkan berada di sana sehingga tetap terdapat Katolik yang anti Belanda. Hal ini karena Pulau Solor tidak sepenting Maluku dari segi ekonomi sehingga kurang mendapat perhatian Belanda. Pada tahun 1670, seorang pendeta dikirim oleh Belanda untuk menetap di benteng yang telah dibangun oleh mereka di Kupang. Pada tahun 1687, dikirim seorang pendeta yang menggantikan pendeta sebelumnya karena telah meninggal. Namun, tak lama kemudian juga ia meninggal dalam waktu yang singkat. Hal ini kerap terjadi sehingga mengganggu pekerjaan gereja VOC. Meskipun demikian, hal tersebut membuahkan hasil karena agama Kristen Protestan mulai masuk dan diterima di Timur dan beberapa raja agar mereka dan para pengikutnya dibaptis, sehingga jumlah pengikut Kristen menjadi 50-80 jiwa. Pendeta hanya mengunjungi mereka sekali saja dan memberikan sakramen. Tercatat hanya ada 8 kali sakramen antara tahun 1688 hingga 1730. Para penghibur orang-orang sakit yang bekerja di benteng berpindah ke pihak Portugis, sehingga orang Belanda mengangkat seorang guru pribumi yang bernama Paulus Kupang. Ia menjalankan tugasnya dengan begitu baik, kemudian diangkat menjadi penghibur orang-orang sakit. Setelah ia meninggal, diangkatlah orang lain dari Ambon bernama Amos Tenu yang mampu berbahasa Belanda dengan sangat baik. Penghibur orang-orang sakit berkebangsaan Belanda diangkat sesudah Amos. Jumlah orang Kristen yang di bawah pimpinan Belanda mulai bertambah dari 84 jiwa hingga 460 jiwa dan terus berkembang hingga 1.300 jiwa.
Sekitar tahun 1740-an terjadi pertambahan jumlah orang Kristen secara massal di Pulau Rote, sebanyak ribuan orang yang dipelopori oleh seorang raja. Hal ini membuat Belanda mengirim seorang pendeta ke Kupang. Pelayanan secara teratur dapat diselenggarakan selama tahun 1753 hingga 1763 di Timor. Pada masa ini terjadi juga gerakan kekristenan di Pulau Sabu. Adanya persamaan corak berpikir antara lingkungan Portugis Katolik dan Belanda Protestan. Pada tahun 1749, orang Portugis menyerang Kupang dengan tentara yang kuat. Orang Belanda dan sekutu terkejut. Namun di tempat itu pendeta berbicara dengan bernubuat dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 9. Dan menurut laporannya, ketika Portugis menyerang, bala tentara itu menjadi kacau balau. Kemenangan ini membuat wibawa agama orang-orang Belanda naik. Dan justru pada tahun itu mulai meluaslah agama Kristen Protestan di Nusa Tenggara Timur.